Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Ramadhani dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari jurusan Ekonomi Islam dari kelas EQ 2F. Untuk mata kuliah kali ini yaitu Ekonomi Mikro 1 dengan dosen pengampu Pak Imsar MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Yang pertama ada teori permintaan dan kurva permintaan. Nah, teori permintaan di sini berfungsi untuk menerangkan ciri hubungan antara jumlah permintaan dan juga harga. Nah, permintaan sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang akan dan mampu dibeli oleh konsumen dengan dengan berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Nah, sedangkan kurva permintaan sendiri adalah suatu kurva yang mana menggambarkan hubungan antara harga barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Nah, selanjutnya ada dua faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor pertama yaitu faktor harga. Nah, di sini yang mempengaruhi yaitu harga barang itu sendiri. Nah, yang kedua ada faktor bukan harga. Nah, yang mempengaruhinya yaitu harga barang-barang lain. Yang kedua ada pendapatan para pembeli. Yang ketiga ada distribusi pendapatan. Yang keempat ada selera atau cita rasa masyarakat. Yang kelima ada jumlah pembeli. Yang keenam ada jumlah penduduk. Yang ketujuh ada usaha-usaha produsen yang meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir itu ada harapan atau ekspektasi tentang masa depan. Teori penawaran dan kurva penawaran. Nah, teori penawaran di sini berfungsi untuk menerangkan suatu hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya jumlah penawaran dari suatu barang sendiri adalah jumlah barang yang rela dan mampu dijual oleh para penjual. Nah, sedangkan untuk kurva penawaran adalah suatu kurva yang mana menggambarkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi penawaran seperti faktor yang mempengaruhi permintaan tadi, yaitu faktor harga dan yang kedua faktor bukan harga. Yang pertama itu ada faktor harga, di sini yang mempengaruhi yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua itu ada faktor bukan harga, yang mana yang mempengaruhinya yaitu harga barang-barang lain. Yang kedua ada biaya untuk memperoleh faktor produksi atau harga input. Yang ketiga ada tingkat teknologi. Yang keempat ada harapan. Yang kelima ada jumlah penjual dan faktor yang terakhir yang mempengaruhi penawaran yaitu tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya ada pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, untuk pergerakan kurva permintaan itu akan terjadi dikarenakan oleh faktor harga. Nah, sedangkan untuk pergeseran kurva permintaan itu akan bergeser apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, faktor bukan harga terdapat harga barang-barang lain, pendapatan para pembeli, distribusi pendapatan, dan sebagainya. Sedangkan untuk pergerakan kurva penawaran itu akan terjadi dikarenakan oleh faktor harga, yang mana apabila harga barang yang ditawarkan makin tinggi atau makin menurun. Nah, untuk pergeseran kurva penawaran itu bergeser apabila terjadi perubahan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, faktor bukan harga ada harga barang-barang lain, biaya produksi atau harga input, tingkat teknologi, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Nah, titik keseimbangan ini terjadi pada satu titik di mana kurva penawaran dan juga permintaan itu saling berpotongan.
Nah, harga pada perpotongan ini itu disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium price. Dan jumlah barang pada titik ini itu disebut dengan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Nah, pasar dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta oleh pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oke, selanjutnya ada teknik menentukan keseimbangan pasar. Nah, perubahan dalam keseimbangan terjadi ketika adanya excess supply maupun excess demand. Nah, excess supply sendiri itu terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu melebihi dengan jumlah barang yang diminta oleh para konsumen. Dan sedangkan untuk excess demand sendiri itu terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak mencukupi jumlah barang yang diminta oleh para konsumen, atau jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Sekian penjelasan singkat saya mengenai permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Saya Hanifah Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.